Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwulandari. Nomor pokok mahasiswa 2064 dosen pengampu Ibu Dr. Lilis Mariana Anggreni MPD dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa remaja dan dewasa. Karakteristik masa remaja. Harlock membagi masa remaja menjadi dua, yaitu masa remaja awal pada umur 11-12 tahun sampai dengan umur 16-17 tahun, dan remaja akhir pada umur 16-17 tahun sampai umur 18 tahun. Pada masa remaja akhir, individu sudah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentan kehidupan, suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa di mana individu mencari identitas diri, usia menyeramkan atau dreaded, masa urrealism, dan ambang menuju kedewasaan. Menurut Hall, masa remaja merupakan masa strun and drang atau topan dan badai, masa penuh emosi dan ada kalanya emosinya meledak-ledak, yang muncul karena adanya pertentangan nilai-nilai. Emosi yang menggebu-gebu ini ada kalanya menyulitkan, baik bagi si remaja maupun bagi orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Namun emosi yang menggebu-gebu ini juga bermanfaat bagi remaja dalam upayanya menemukan identitas diri. Reaksi orang-orang di sekitarnya akan menjadi pengalaman belajar bagi si remaja untuk menentukan tindakan apa yang kelak akan dilakukannya. Rory menyatakan bahwa perubahan sosial yang penting pada masa remaja mencakup meningkatnya pengaruh teman sebaya atau peer group, pola perilaku sosial yang lebih matang, pembuatan kelompok sosial yang baru, dan munculnya nilai-nilai baru dalam memilih teman dan pemimpin serta nilai dalam penerimaan sosial. Perkembangan kognitif dan bahasa. Menurut Jean Piaget, pada masa remaja, perkembangan kognitif sudah mencapai tahap puncak, yaitu tahap operasi formal pada umur 11 tahun sampai dewasa. Suatu kapasitas untuk berpikir abstrak, di mana penalaran remaja lebih mirip dengan cara ilmuwan mencari pemecahan masalah dalam laboratorium. Mengacu pada teori perkembangan kognitif dari Piaget, mengemukakan beberapa ciri dari perkembangan kognitif pada masa remaja ini sebagai berikut. 1. Mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif hipotetis dan berpikir profesional. Penalaran deduktif hipotetis adalah suatu proses kognitif di mana saat seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan, maka ia memulai dengan suatu teori umum dari seluruh faktor yang mungkin mempengaruhi hasil dan menyimpulkan dalam suatu hipotesis tentang apa yang mungkin terjadi. Berbeda dengan anak pada tahap operasi konkret, di mana anak memecahkan masalah dengan memulai dari realita yang paling nyata sebagai prediksi dari suatu situasi. Jika realita tersebut tidak ditemukan, maka ia tidak dapat memikirkan alternatif lain dan gagal memecahkan masalah. Jadi, pada tahap operasi formal ini, remaja sudah bisa berpikir sistematis dengan melakukan bermacam-macam penggabungan, memahami adanya bermacam-macam aspek pada suatu persoalan yang dapat diselesaikan seketika, sekaligus tidak lagi satu persatu, seperti yang biasa dilakukan pada anak-anak masa operasi konkret. 2. Memahami kebutuhan logis dari pemikiran proposisional, memperbolehkan penalaran tentang premis atau alasan yang kontradiktif dengan realita. Pemikiran proposisional merupakan karakteristik penting kedua dalam tahap operasi formal remaja, dapat mengevaluasi logika dari proposisi atau pernyataan verbal tanpa merujuk pada keadaan dunia nyata atau real world circumstances. Sebaliknya,
Anak pada tahap operasi konkret mengevaluasi logika pernyataan hanya dengan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada bukti-bukti konkret. 3. Memperlihatkan distorsi kognitif, yaitu pendengar imajiner atau hayal dan dongeng pribadi atau personal fable yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Kapasitas remaja untuk berpikir abstrak berpadu dengan perubahan fisik menyebabkan remaja mulai berpikir lebih tentang diri sendiri. Piaget yakin bahwa telah terbentuk egosentrisme baru pada tahap operasi formal ini, yaitu ketidakmampuan membedakan perspektif abstrak dari diri sendiri dan orang lain. Perkembangan sosial dan emosional berkaitan sangat erat, baik pengaturan emosi atau berada dalam kendali emosi, maupun ekspresi emosi atau komunikasi efektif tentang emosi, diperlukan bagi keberhasilan hubungan interpersonal. Selanjutnya, kemajuan perkembangan kognitif meningkat kualitas hubungan interpersonal karena membuat remaja mampu memahami dengan lebih baik keinginan, kebutuhan, perasaan, dan motivasi orang lain. Karena itulah, tidak mengherankan dengan makin kompleksnya pikiran, emosi, dan identitas pada masa remaja, hubungan sosialnya pun makin kompleks. Pada masa ini, remaja menunjukkan beberapa ciri. Keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan pada masa kanak-kanak. 2. Jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan berbeda. Misalnya, dalam hubungan dengan teman sekolah, untuk menyelesaikan tugas, kelompok berinteraksi dengan pemimpin dalam cara yang penuh penghormatan. Menurut Erikson, dalam perkembangan psikososial remaja yang menyelesaikan krisis yang terjadi pada masa remaja, istilah krisis digunakan oleh Erikson untuk menggambarkan suatu rangkaian konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan cara seseorang mengatasi krisis akan menentukan identitas pribadinya maupun perkembangan di masa datang. Perkembangan moral. Teori perkembangan moral menurut Holberg dalam Wong, masa remaja akhir dicirikan dengan suatu pertanyaan serius mengenai nilai moral dan individu. Remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. Mereka memahami tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik dengan orang lain, dan juga memahami konsep peradilan yang tampak dalam penetapan hukuman terhadap kesalahan dan perbaikan atau penggantian apa yang telah dirusak akibat tindakan yang salah. Namun demikian, mereka mempertanyakan peraturan-peraturan moral yang telah ditetapkan, sering sebagai akibat dari observasi remaja bahwa suatu peraturan secara verbal berasal dari orang dewasa, tetapi mereka tidak mematuhi peraturan tersebut.